Nabi Hud diutus kepada bangsa A'ad yang terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Oman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku A'ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum A'ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu singkat, mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Bukan Allah yang mereka sembah, melainkan berhala yang bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Bangsa A'ad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Oman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Kaum A'ad merupakan kaum yang terkenal dengan kecerdasannya di bidang arsitektur. Mereka juga dikenal memiliki peradaban yang maju dan unggul di bidang pertanian. Kaum A'ad tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang besar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 7-8 yang artinya, yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum A'ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Bahkan Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan fisik yang kuat, air yang melimpah, dan binatang-binatang ternak. Namun mereka justru bermewah-mewah dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Quran Surat Asy-Syu'ara 130-134. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Ajakan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku,
kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapatkan pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hai kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sama sekali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Kami sama sekali tidak akan mempercayai kamu. Memang hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya, kaum Ad yang durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan. Tak seorang pun dari kaum Ad yang sangat durhaka itu tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan Allah. Dan ingatlah, janganlah kita berpaling kepada Allah ketika Allah sudah mendatangkan azab.
maka kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu, memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya, dan tetap kokoh menyembah patung. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan mengolok-olokkan, sehingga Nabi Hud berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lainnya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kamu telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Quran Surat Hud ayat 54 sampai 57. Mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya. Dan mereka berkata, Nabi Hud dengan sombongnya, "Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami?" Quran Surat Fusilat ayat 15. Mereka juga mengolok-olok Nabi Hud dan meminta kepadanya agar disegerakan azab mereka, berkata, "Apakah kamu Hud datang kepada kami agar kami menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Hud berkata, "Sungguh pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhan kalian. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal pembangkangan, ketidakpercayaan dan keingkaran mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maka mulailah Allah menurunkan azab kepada kaum Ma'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas kemudian datang awan yang besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya,
Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berbuat dosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Dan Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin, lagi sangat kuat, yang terus-menerus menimpa mereka selama 7 malam 8 siang hari. Maka lihat kaum itu mati semuanya di tempat tinggal mereka seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Hud alaihissalam pun pergi bersama orang yang beriman ke tempat yang lain, yang di sana mereka beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah mereka di dalam Al-Quran bukan hanya pada satu tempat agar dijadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Kehancuran yang telah menimpa mereka, hindarilah sikap sombong dan angkuh, karena semua kekayaan, keturunan maupun kelebihan yang ada merupakan hanyalah titipan Allah. Janji Allah dan azab bagi kaum yang ingkar adalah nyata. Allah akan menghukum kaum yang menyekutukannya. Allah juga akan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Hud dan kaumnya. Sabar dalam menyampaikan dakwah dan ajaran Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Hud berdakwah kepada kaum Aad. Nabi Hud merupakan manusia pilihan yang diutus Allah untuk berdakwah pada kaum Aad. Beliau merupakan nabi dan rasul keempat yang masuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Nama Nabi Hud menjadi salah satu nama surah ke-11 dalam Al-Quran. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Hud pun mulai berdakwah dan menyeru pada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Nabi Hud juga memperingatkan pada kaumnya tentang azab Allah yang bisa menimpa kaum yang ingkar. Namun mereka terlalu sombong dengan kelebihannya dan tak menghiraukan peringatan dari Nabi Hud. Karena itulah Allah memberikan azab yang pedih dan membinasakan. Sebagai seorang muslim, kita patut meneladani sebagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu dan mengambil hikmahnya. Setelah kaum Aad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Aad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi keempat yang patut kita imani. Di dalam Al-Quran, Nabi Hud alaihissalam diabadikan sebagai nama surat. Surat tersebut merupakan surat ke-11 yang ada di Al-Quran yang sebagaimana tadi sudah saya jelaskan atau saya sebutkan. Kisah hidup Nabi Hud alaihissalam berkaitan erat dengan kaum Aad, kaum yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan tinggal di suatu wilayah bukit berpasir di Arab yang bernama
Al-Ahqaf.